Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update lagi mengenai salah satu altcoin yang sudah lama kita nggak terlalu bahas, yaitu adalah XRP ya. Bagaimana dengan XRP khususnya dengan sidangnya bersama SEC, kasusnya, apakah kasusnya ada penyelesaian gitu ya. Kita juga akan melihat update-update terbaru juga, berita terbaru untuk XRP Ledger, dan termasuk juga untuk analisa teknikal untuk XRP ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan ya. Kita lihat kalau market crypto masih relatif untuk hari ini ada sedikit kenaikan ya. Tapi nanti kita akan lihat beberapa hari ke depan juga. Untuk XRP sekarang berada di dalam top 10 ya, di ranking 8 dia. Hampir sama seperti beberapa altcoin, lebih ke arah mengalami sideways juga, sideways movement selama beberapa hari terakhir ya. Sekarang berada di level $0.33, naik sekitar 2,4%. Ya, kita akan lihat beberapa update. Pertama ini dari Anthony Welfare. Di sini kalau teman-teman bisa lihat videonya, ya saya play dulu. Ya, ini lebih ke arah untuk Ripple CBDC. Ya, CBDC apa? CBDC untuk teman-teman yang belum familiar adalah Central Bank Digital Currency. Jadi mungkin digital currency yang dari pemerintah seperti itu ya. Jadi sekarang Ripple ini lebih terfokus untuk mungkin untuk develop CBDC untuk beberapa negara juga gitu ya. Built on private ledger which is based upon XRP ledger technology gitu ya. Jadi ini untuk videonya untuk XRP ledger gitu ya. Kita nggak sampai habis. Kalau kita lihat memang XRP Ledger di sini bisa kelihatan the XRP Ledger a scalable and sustainable blockchain gitu ya. The decentralized, the public blockchain juga, dan sebenarnya banyak yang beberapa institusi sudah mulai memakai XRP Ledger juga gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari sini apa sih itu XRP gitu ya. XRP ini adalah digital asset ya, dia natif ya, token natif untuk XRP Ledger gitu ya. Dia open source, dia permissionless, dan perbedaannya XRP ini bisa disamakan sebenarnya dengan Bitcoin gitu. Jadi kita samakan XRP dengan Bitcoin. Kenapa? Karena kalau di sini kita bisa lihat perbandingan dari kecepatan segi cost gitu ya, segi cost dan lain-lainnya. XRP mungkin sekitar 3-5 detik. Ya sebenarnya ini udah termasuk cepat gitu ya. Kalau Bitcoin ini bisa sampai 500 detik gitu ya, baru bisa menyelesaikan suatu transaksi juga. Secara cost memang XRP ini lebih murah, makanya ini menjadi salah satu pertimbangan juga apakah kalau XRP ini bisa menjadi digital currency seperti itu ya. Bitcoin $0.5 lumayan gitu ya, setengah dolar. Lalu scalable, artinya dia juga cukup cepat, bisa 1500 transaksi per detik, walaupun sebenarnya 1500 nggak terlalu besar juga, nggak terlalu ya besar juga gitu ya. Bitcoin 3 transaksi per detik, jauh lebih kecil gitu ya. Dan perbedaan XRP dengan Bitcoin salah satunya adalah dia lebih ke arah carbon neutral juga. Jadi dia friendly lah, environment friendly gitu ya kalau untuk XRP-nya. Dan yang harus kita perhatikan juga sebenarnya adalah perbedaan XRP dengan Ripple gitu. Karena mungkin teman-teman banyak yang samain Ripple dan XRP, tapi ada perbedaan gitu ya. Ripple ini adalah teknologi company atau perusahaan teknologi yang memang membawahi XRP gitu ya. Ripple is a technology company that makes it easier to build a high performance global payments business. Jadi perusahaan yang memang tugasnya adalah untuk ya melayani global payment, digital gitu ya, bisnis digital seperti itu. Sedangkan XRP ini adalah aset digitalnya dia gitu. Jadi ada perbedaan dari Ripple dengan XRP gitu ya. Kita kalau bahas supply XRP ini juga cukup menarik karena dia agak sedikit berbeda. Dimana kalau kita bisa perhatikan maksimum supply-nya XRP ini 100 billion ya, 100 miliar gitu. Dan di sini ada mention there is a finite amount of XRP. Jadi terbatas gitu ya. All XRP is already in existence today. Jadi udah ada semua XRP 100 billion atau 100 miliar ya. Nah, dari XRP Ledger ini diberikan 80 miliar XRP gitu ya. XRP Ledger founders gifted 80 miliar XRP. Ya, dan ini akan dibagikan. Dan kalau kita lihat untuk saat ini Ripple has locked 55 miliar XRP ya, atau sekitar 55% total supply-nya di dalam escrow. Jadi ini nggak ada yang bisa akses, hanya waktu. Pada saat udah dibuka baru bisa
keluar secara supply-nya gitu ya. Jadi 55 miliar ini masih terkunci lah gitu ya. Dan untuk saat ini as of Agustus 2022 masih ada sekitar 44 miliar XRP di dalam escrow ya, 44 miliar. Jadi ini teman-teman bisa anggap ini nggak ada yang bisa akses gitu ya. Tapi nanti setiap bulannya atau setiap 6 bulan sekali ini akan dibuka dan supply ini akan mengalami penurunan juga. Jadi makanya kalau kita dari sini circulating supply untuk XRP saat ini di kisaran 49,65 miliar gitu, karena masih ada yang di dalam escrow gitu. Lalu update berikutnya kita bisa lihat juga di sini. Nah, ini ada beberapa statistik kalau kita bisa perhatikan. Ya, di sini dari mana? Dari XRP 334 ya. Make your own decision. Di sini dia bahas Ripple yang bekerja sama dengan Ripple lah intinya gitu ya. Dan memang banyak perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Ripple. Pertanyaannya adalah apakah mereka akan mengadopsi XRP atau tidak. Kalau Ripple-nya itu kan soalnya perusahaan gitu ya. Nah, di sini XRP, Ripple Digital Currency ya. Ini yang tadi kita bahas sedikit. Lalu di sini adalah Ripple Net advantage-nya dia kalau menggunakan Ripple Net gitu ya, karena udah ada beberapa yang menggunakannya. Seperti itu ya. Kita lihat juga dari sini Ripple to participate in the Digital Dollar Project CBDC Sandbox Program. Jadi ini Ripple ini mungkin bisa jadi salah satu yang akan berkontribusi juga terhadap digital dollar atau Amerika punya central bank digital currency, seperti itu ya. Lalu sekarang kita balik ke pokok permasalahannya, yaitu adalah sidang gitu ya. Bagaimana nih sidang XRP, kapan selesainya dengan SEC juga ya. Ada beberapa update. Ini bulan lalu Goldman Sachs bilang dia classified XRP as a currency ya, bukan sekuritas lagi. Itu bukan security gitu ya. Dia bilang kenapa? Goldman Sachs bilang XRP ini currency karena dia ada real time settlement system ya gitu ya. Lalu dia ada international settlement dan bisa di-complete in nearly zero time atau instant lah, bisa dibilang seperti itu ya. Goldman Sachs is not the only major financial firm. Ya, bukan financial firm yang satu-satunya yang bilang bahwa XRP ini adalah currency, tapi ada juga Wells Fargo juga yang bilang juga bahwa XRP ini adalah currency. Nah, ini bisa menjadi strengthen Ripple defense atau bisa menguatkan defense Ripple terhadap SEC kasusnya dia gitu. Jadi ada kemungkinan dengan seperti ini ada positive news dan mungkin mereka bisa menang. Intinya tuh seperti itu gitu ya. Jadi ini dari update-nya. Lalu kalau kita update terakhir di sini, ini baru crypto legal expert ya says XRP settlement between SEC and Ripple could be imminent. Imminent artinya ya bisa selesai beberapa saat ya, sebentar lagi lah gitu ya. Ya, siapa yang ngomong di sini? Attorney pengacara Jeremy Hogan, an XRP proponent and US Legal Counsel. Dia bilang bahwa could be resolved as early as this month. This month di sini dia bilang bahwa untuk di bulan September ya, paling awal tuh mungkin di bulan September ini bisa selesai, karena memang kasusnya udah sangat lama sih kalau menurut saya. Jadi memang harus diselesaikan juga, dan mungkin kalau kasus ini selesai ini akan menjadi dampak positif juga terhadap XRP. Ya, karena kalau kita secara teknikal XRP tidak terlalu banyak pergerakan juga gitu. Kita menunggu dorongan atau push, dan ini bisa menjadi push yang baik gitu ya. Kalau kita lagi di sini now atau saat ini adalah ideal time atau logical time ya, secara logik atau secara ideal untuk kedua parties ini untuk reach an agreement, untuk ada satu kesatuan juga bagaimana tentang kasusnya gitu ya. Dan mungkin dia bilang secara timeline paling awal di bulan September, tapi mungkin antara di bulan September sampai bulan November juga. Ya, kembali lagi jangan terlalu dijadiin patokan waktu, karena memang kasus ini selalu diundur-undur terus juga gitu ya. Tapi ini ada sedikit positif news juga gitu, karena sudah lama kita juga nggak akan update. Dan sekarang kita masuk aja untuk update secara analisa teknikal untuk XRP bagaimana. Jangan lupa untuk disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Ya, di sini saya ada buat satu garis gitu ya. Kalau kita dari sini ya, sebenarnya kalau kita lihat pergerakan XRP ya, ini lebih ke arah sideways movement juga ya, pergerakannya tidak terlalu banyak pergerakan. Di sini kita bisa lihat ini dari bulan Juni ya, dari bulan Juni dia mengalami drop, lalu ini mengalami sideways saja di sini selama beberapa bulan terakhir.
Tapi yang perlu kita perhatikan adalah memang trennya ini dia lagi memang bisa dibilang uptrend gitu. Di sini kita low, ini membentuk high-nya yang baru gitu ya. Lalu sini dia juga naik gitu. Jadi ini dalam uptrend yang cukup bagus untuk XRP selama dia masih bisa mempertahankan tren ini gitu ya. Kalau dia mulai breakdown tren ini ya harus hati-hati juga gitu ya. Untuk supportnya kembali lagi yaitu berada di dalam level sebelumnya. Ini di kisaran level 0,3 sen ya. Tapi dia juga sebenarnya kalau kita lihat untuk kenaikannya nggak terlalu besar juga. Kenaikannya mungkin akan terkena resist di 0,38 karena memang kalau kita lihat untuk saat ini masih menjadi resisten yang cukup masuk akal juga untuk XRP. Kita bisa lihat dari sini ya. Karena belum ada kenaikannya. Tapi saya rasa kalau misalnya sidangnya selesai dan ini cukup positif untuk XRP, ini mungkin akan naiknya akan cukup cepat juga gitu. Jadi ini teman-teman bisa update juga. Nanti kita akan update juga kalau memang sudah ada berita baru juga untuk Ripple sendiri gitu ya. Mungkin dia bisa kembali lagi ke zona ini sih. Mana ya? Nah ya, ke dalam zona sebelumnya. Ini zona atas dia gitu ya, yang dia sempat konsolidasi cukup lama juga. Ini yang kita harapkan, dan memang kalau naik sampai ke level ini pun udah lumayan ya, 77% untuk XRP. Untuk saat ini lebih baik menunggu dulu, masih wait and see dulu, kecuali ada sentimen positif untuk XRP. Kalau teman-teman mau beli ya mungkin belinya di saat dia lagi testing di sekitar level supportnya juga. Itu ya, di sini kan level supportnya. Ya kalau dia turun kembali di sini ya mungkin ini bisa testing, bisa mulai beli. Tapi kalau mulai breakdown ini harus was-was ya, harus berhati-hati juga. Karena ada possible memang Bitcoin ini kembali lagi mengalami penurunan, dan kalau Bitcoin turun ya XRP ada kemungkinan besarnya juga mengalami penurunan yang sama. Seperti itu ya. Tapi kalau secara short term saya rasa mungkin untuk XRP testing ke area exponential moving average-nya dia ya, di kisaran level yang warna merah ini masih cukup masuk akal gitu ya. Kalau dia mengalami push yang cukup besar, ini mungkin bisa tes ke area kisaran EMA 50-nya, testing ke area 0,349-an gitu ya. Kisaran level ini kira-kira masih begini untuk time frame XRP saat ini gitu ya. Tapi harus diperhatikan, kalau mau beli saya rasa lebih condong pada saat di support, buy on support dulu, karena secara tren masih belum ada penguatan juga untuk XRP ya. Jadi mungkin itu dulu untuk update sementara untuk XRP ataupun Ripple secara kasusnya dengan SEC. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.